Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Masih dalam momen lebaran, saya ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua pendengar dan yang menyimak channel ini. Oke, lanjut. Episode Ada Apa Gerangan kali ini, sekali lagi saya akan membacakan cerita yang berhubungan dengan sebuah pendakian gunung. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebut saja nama saya Agas. Saya mau bercerita pengalaman pribadi yang mungkin aneh bagi sebagian orang. Pengalaman ini tentang salah satu pendakian yang pernah saya alami dan tidak akan dapat saya lupakan setiap detailnya sampai saat ini. Cerita ini terjadi di tahun 2014. Saya yang bekerja di perantauan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Sebagai informasi, saya bekerja di sebuah konveksi yang ada di daerah Jakarta Selatan. Karena pesanan sedang sepi, saya meminta izin untuk pulang ke kampung selama 1 bulan. Namun jika dibutuhkan, harus siap balik kapan saja. Oke lah, saya pun menyanggupi dan hari Sabtu saya pulang dengan naik bis menuju ke kampung halaman. Singkat cerita, sesampainya saya di rumah dan skip kejadian-kejadian normal yang lainnya. Hari itu, seingat saya hari Selasa sekitar jam 7 malam. Datang salah satu teman saya ke rumah. Namanya Agus. Dia bertanya ke saya, "Kamu ada apa kok pulang kampung, Gas?" "Suntuk aja, lagi sepi kerjaan." "Lah kamu kok di rumah, Gus? Nggak di Kalimantan lagi?" Saya balik tanya ke Agus. Karena biasanya dia jualan mainan di Kalimantan dan belum tentu setahun sekali pulang kampung. Oh iya, di kampung saya ini hampir semua pemudanya pergi merantau. Jadi kalau ada pemuda yang bekerja di dekat-dekat saja, bakal dibilang gak mau maju. Aneh ya, tapi begitulah yang sudah tertanam di desa kami. Sudah 3 bulan aku di kampung, Gas. Kehabisan modal. Kemarin habis buat sunatan adikku. Loh, adikmu sunatan? Masih kecil udah berani sunat. Iya, Gas, ngeributin, nanggep wayang lagi. Waduh, Gus, diajarin siapa adikmu bisa minta gitu? Nggak tahu, Gas. Daripada ribut tiap hari, diturutin aja lah. Oh iya, Gas, liburan di kampung mau berapa lama? Kenapa emangnya? Mau ngajak kemana? Naik gunung yuk, Gas. Suntuk aku di rumah terus. Wah, sudah lama aku gak naik gunung, Gus. Gak yakin aku masih kuat apa enggak. Wes ta, dicoba aja. Nanti pelan-pelan aja jalannya, gak usah buru waktu. Lah emang mau naik ke gunung apa? Terus sama siapa aja? Masa cuman berdua, Gus? Naik ke gunung itu, Gas. Tenang aja, nanti ada lagi teman yang ikut. Teman siapa emangnya? Teman Facebook. Kemarin dia inbox aku, nawarin buat naik bareng. Soalnya dia juga pengen naik, tapi gak ada barengan. Ya wes, kapan? Nanti tak kabari lagi. Gak lama setelah ngobrol itu, Agus selalu pulang.
Sebenarnya saya sedikit ragu buat mendaki lagi, mengingat fisik saya yang enggak terlalu prima karena sudah lama enggak naik gunung atau sekedar olahraga. Tapi mengingat saya juga butuh refreshing, akhirnya saya pun mengiyakan ajakan Agus. Sekedar info sebelum lanjut ke cerita, nama gunung ini akan saya samarkan. Menyangkut jalan cerita yang mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kami ceritakan. Selang beberapa hari, Agus datang lagi. Tepatnya hari Rabu. Dia mengabari ke saya kalau kita bakal berangkat besok pagi. "Sing genah kamu Gus, masa mau mendaki malam Jumat? Banyak setan nih Gus." "Kamu itu setan nih Gas. Amit-amit aja Gas, banyakin berdoa biar selamat." "Kayak nggak ada hari lain aja Gus. Gimana lagi? Temanku bisanya hari itu. Wes tah, bismillah aja. Nggak usah mikir macem-macem." "Oke lah, tak siap-siap dulu. Tapi peralatanmu udah lengkap semua kan?" "Lengkap lah, jangan khawatir. Pokoknya alat sama logistik aku yang nyiapin, kamu tinggal ikut aja Gas." "Bener lo ya, aku siap kalau gitu." Malam itu saya nggak bisa tidur jika mengingat pendakian yang bakal saya lakukan besok. Serasa ada yang mengganjal dalam hati saya, namun nggak tahu apa itu. Saya coba cuek dan berpikiran los. Pagi harinya, setelah saya selesai bersiap-siap dan packing-packing barang dalam carrier, Agus datang menghampiri. "Ayo Gas, udah siap belum kamu?" "Udah dong, udah dari tadi Gus." "Ya wes, sarapan dulu yuk Gas. Mamamu masak apa Gas?" Mau numpang sarapan ceritanya." "Haha, iya Gas, buru-buru aku, makanya belum sempat sarapan. Demi kamu ini loh." "Alah, ngeles aja Gus." "Ya wes, ayo sarapan dulu. Tapi cuman sama telur dadar ya Gus." "Gak apa-apa Gas, seadanya." Setelah selesai sarapan, kami pun berangkat ke terminal kota. Dari terminal, kami naik bis menuju ke terminal kota tujuan. Gak ada hal menarik selama perjalanan. Cuma semakin lama, semakin mendekati tujuan, hati saya semakin terasa ada yang mengganjal. Saya terus coba mengabaikan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, sampailah kami di terminal tujuan. Dari terminal itu, kami sambung naik angkutan kecil. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil pick-up. Sekitar jam 2 siang, sampailah kami di sebuah desa. Desa ini ada di bawah kaki gunung yang akan kami daki. Turun dari mobil pick-up, kami berdua lanjut berjalan menyusuri jalanan desa yang sudah beraspal. Namun, beberapa bagiannya sudah rusak. "Base campnya sebelah mana Gus?" Saya bertanya sama Agus karena baru pertama kali ini saya datang untuk mendaki gunung tersebut. "Gak tahu Gas, tadi kata temanku sih disuruh nyari rumah tetua di sini buat izin mendaki." Setelah kami bertanya-tanya, sampailah kami di sebuah rumah. Sebut saja pemiliknya Pak Ahmad. Kepada beliau biasanya para pendaki melapor sebelum naik ke gunung tersebut. "Sepi Gus, ada yang naik gak selain kita?" "Udah yuk kita lapor dulu." Setelah mengucap salam, kami dipersilakan masuk oleh Pak Ahmad. Kami duduk setelah melepas carrier dan kami taruh di teras rumah Pak Ahmad. "Silakan duduk Mas." "Oh iya Pak, terima kasih." Kami berdua duduk setelah dipersilahkan oleh Pak Ahmad. "Kalian berdua ini mau mendaki?" "Iya Pak. Kami mau lapor dulu sebelum melakukan pendakian." "Oh gitu. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau jalur pendakian lewat sini itu termasuk ilegal.
Kalau saya sarankan sih, kalian lewat jalur pendakian resmi saja. Tapi kalau kalian yakin mau lewat sini, itu terserah kalian saja. Paling nanti saya kasih himbauan dan larangan-larangan selama pendakian lewat jalur sini. Mendengar itu saya sedikit kaget. Ternyata jalur yang akan kami lewati sebetulnya adalah jalur ilegal. Belum sempat saya bertanya ke Agus, dia sudah menjawab Pak Ahmad. Oh gitu ya Pak. Tapi saya terlanjur udah janjian sama temen yang udah nungguin kami di atas. Kami minta himbauan aja Pak, dan mohon doanya agar diberikan keselamatan. Ya sudah, yang hati-hati aja. Ngomong-ngomong, teman kalian naik hari apa? Kok saya nggak tahu ada yang naik ya? Apa mungkin dia nggak lapor? Duh, saya kurang tahu Pak kalau itu, jawab Agus kepada Pak Ahmad. Setelah mendengar percakapan mereka, hati saya semakin bergejolak tak tenang. Saya merasa ada yang salah. Saya coba tahan sampai bisa ngobrol berdua dengan Agus. Setelah Pak Ahmad memberikan wejangannya, kami pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Saat akan melangkah keluar rumah, saya coba tanyakan lagi ke Agus. Gus, yakin kamu mau lanjut? Jalur ilegal loh Gus. Wes toh, tenang aja. Aku udah bolak-balik ke gunung ini, walaupun lewat jalur lain sih. Tapi tak pikir kurang lebih treknya bakal mirip lah. Lagian temanku ini udah sering kok lewat sini gas. Mendengar pernyataan Agus, saya sedikit tenang. Jam 3 sore kami pun melanjutkan perjalanan naik. Setelah melewati jalanan desa, kami pun sampai di area perkebunan warga. Jalanan saat itu masih lumayan landai. Sambil jalan, saya asik melihat ke sekeliling kebun, melihat tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sepanjang jalan yang kami lewati. Setelah beberapa waktu, saya melihat seseorang yang sedang duduk di bawah pohon dengan meletakkan carrier di sampingnya. Setelah melihat kami, orang itu melambaikan tangannya kepada kami. Sepertinya itu teman Agus, pikir saya. Setelah dekat, saya baru bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orangnya tinggi, putih, dan gagah. Gak ada hal aneh sama orang ini. Batin saya setelah melihat lebih jelas. Setelah kami dekat, dia tersenyum sambil menjulurkan tangan mengajak salaman. Saya Adi, kata dia memperkenalkan diri. Oh Adi, saya Agus Di. Ini teman satu desa saya, Agas namanya. Agas? Loh, katanya temen, kok masih kenalan? Celetuk saya. Iya mas, kita temanan di Facebook aja. Ini baru sempat ketemu. Saya yang ajak Mas Agus ngedaki bareng. Oh iya, nanti kita ngetreknya santai aja ya Mas Adi. Ini si Agas udah lama gak naik gunung soalnya, jadi butuh penyesuaian dulu. Oke lah, siap. Kita panggilnya gak usah pakai mas-masan ya, biar akrab aja, kata orang yang bernama Adi itu coba mencairkan kekakuan kami. Setelah berbasa-basi, kita pun lanjut berjalan. Masih menyusuri perkebunan warga. Ternyata Adi ini orangnya asik diajak ngobrol. Wawasannya luas, jadi diajak ngobrol kemana-mana nyambung. Saking asiknya kami bertiga ngobrol bareng, gak terasa perjalanan yang kami lalui terasa ringan. Setelah melewati perkebunan warga, kami mulai mendapati jalan yang agak terjal dan berbatu. Namun jalanan itu kami libas dengan enteng. Saya yang gak terbiasa mendaki merasa kalau perjalanan kami itu terasa ringan banget. Gak kerasa kami sampai di pos 1. Saya tahu itu pos 1 karena ada plang dari seng yang dipaku di pohon bertuliskan pos 1. Kami sampai sekitar jam setengah 6 sore. Kami memutuskan istirahat sambil menunggu waktu maghrib lewat. Saat istirahat itu saya sempat berpikir sendiri. Jika ini jalur pendakian ilegal,
Kenapa ada pos? Apa sebelumnya jalur ini adalah jalur resmi? Lalu terjadi sesuatu sehingga jalur ini dinyatakan ilegal. Gak tahulah. Saya coba menghindari berpikir macam-macam dan hanya menikmati perjalanan ini. Kan memang niatnya mau refreshing. Setelah kami pikir suasana maghrib sudah lewat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sudah jam 6 petang. Kondisi sudah mulai gelap dan kami mulai memakai headlamp untuk penerangan. Adi berjalan di paling depan, lalu saya dan di belakang ada Agus. Kami mulai menyusuri jalan setapak yang sudah mulai tertutup rumput dan semak. Beberapa kali Adi harus menebas ilalang dan semak-semak yang menghalangi jalan kami menggunakan parang yang sudah disiapkan. Beberapa kali saya minta break. Kami berhenti sebentar sambil mengatur nafas. Tolong dimaklumi ya, saya udah lama nih gak naik gunung. Ucap saya karena tidak enak, sebab minta break beberapa kali. Tenang aja guys, kita jalan santai aja. Kalau capek, minta break aja, kata Adi. Iya guys, yang penting sampai di atas dengan selamat, Agus selalu menambahkan. Ya udah yuk, lanjut lagi. Saya mengajak lanjut setelah saya rasa nafas sudah mulai stabil. Kami mulai memasuki hutan dengan pohon yang lebat. Dari sini, perasaan saya mulai gak enak. Saya merasa selalu diawasi dari balik pepohonan hutan. Di tengah jalur yang sedikit menanjak, Agus malah gantian minta break. Katanya haus banget. Pengen minum sebentar sekalian ambil nafas. Ya udah, kami berhenti sebentar. Dan saya duduk di sebuah batu yang ada di pinggiran jalur pendakian. Waktu berhenti, sayup-sayup ada yang memanggil nama saya. Agas. Lalu diiringi suara tertawa pelan. Seperti jauh sumber suaranya. Saya pikir paling ini angin yang dibalut imajinasi saya. Karena saya terlalu negatif thinking. Lalu saya pun mengabaikannya. Gak tahu kenapa saya kepikiran untuk nyenter-nyenterin ke dalam hutan yang ada di sebelah kanan saya menggunakan headlamp. Saya pun kaget setelah melihat banyak bayangan-bayangan putih yang terbang berseliweran di antara pepohonan hutan. Namun saya nggak melihat jelas bentuknya, hanya seperti kain yang terbang ke sana kemari secara acak, namun berjumlah banyak. Saya segera memalingkan muka dan menunduk. Ayo, jalan lagi aja, kata Adi mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Ketika saya berdiri, tepat di telinga saya seperti ada suara berbisik memanggil nama saya. Agas. Astagfirullah. Spontan saya mengucap istighfar dengan sedikit kencang. Kenapa Gas? Tanya Agus kepada saya. Saya hanya menggeleng. Ayo buruan jalan aja. Saya menegaskan untuk kembali jalan. Kami kembali ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke sana kemari, agar suasana nggak terlalu tegang setelah apa yang baru saja saya alami. Dari obrolan itu saya jadi tahu kalau Adi juga bekerja di Jakarta. Dia belum menikah, namun bedanya dengan kami berdua, dia udah punya pacar, sedangkan saya dan Agus masih jomblo. Adi sering naik ke sini kalau lagi ada masalah dan ingin menenangkan diri. Karena memang jalur ini jarang dilalui oleh pendaki. Jadi kondisinya masih sepi. Mungkin cocok buat menenangkan diri, batinku. Saya melihat jam. Sudah jam 9. Itu artinya kami sudah berjalan sekitar 3 jam. Pos 2 masih jauh, Di.
Saya bertanya ke Adi karena merasa perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan lama. Tapi Adi nggak menjawab dan hanya diam. Di, pos 2 masih jauh nggak nih? Kok nggak sampai-sampai perasaan? Lalu, tiba-tiba Adi berhenti. Dia berbalik dan berkata, "Seharusnya sih udah sampai. Sebaiknya kita dirikan tenda dan istirahat dulu. Kalian tunggu sebentar di sini. Saya coba lihat-lihat ke depan, cari tempat buat kita dirikan tenda." "Oh, oke Di," jawabku singkat. Adi lalu berlari naik untuk mencari tempat buat kita bermalam. 15 menit kami menunggu di tempat itu. Tiba-tiba Agus mengumpat, "Ayo Gas, jangan di sini Gas. Ayo pindah yuk." Saya nggak tahu apa yang dialami Agus barusan. Saya langsung berdiri dan bergegas jalan. Gak lama kami bertemu Adi yang sedang turun. Adi mengajak kami untuk berjalan sedikit lagi ke depan. Katanya di depan ada tempat yang lumayan rindang dan ada tanah yang datar. Jadi kita bisa mendirikan tenda dan bermalam di sana. Kami mengiyakan aja. Karena Adi bilang kalau mendaki malam hari lewat jalur ini akan sangat berbahaya, mengingat medannya yang ekstrim dan beberapa jalannya udah tertutup semak. Jadi kemungkinan kita bisa salah jalan dan tersesat. Kami hanya bisa setuju dengan usul Adi, karena kami yakin dia lebih tahu jalur ini dibanding saya dan Agus. Setelah berjalan sebentar, sampailah kami di tempat yang dimaksud oleh Adi. Kami pun bergegas mendirikan tenda dan mengeluarkan logistik. Kami memasak mie dan membuat teh untuk menghangatkan diri. Saya membuat 3 porsi mie yang akan kami makan bertiga tentunya. Setelah matang, Agus mengajak Adi untuk ikut makan. Namun dia menolak dengan alasan kalau dia masih kenyang. Waduh, mau gak mau 3 porsi mie ini harus dihabiskan oleh saya dan Agus aja. Setelah menghabiskan makanan dan tentunya kekenyangan, kami bertiga ngobrol-ngobrol sebentar di depan tenda sambil membuat api unggun. Sambil ngobrol-ngobrol, saya melihat ke sekeliling tenda. Saya baru menyadari kalau nggak ada tenda lain, yang artinya Adi tidak mendirikan tenda. Dia juga nggak pakai jaket tebal seperti kami. Dia cuma pakai sweater tipis. Padahal saya merasa saat itu udara sangat dingin. "Kamu nggak bawa tenda, Di?" tanya saya kepada Adi. "Bawa kok." "Kok nggak dibuat tendanya?" "Santai, nanti saya tidur di luar, sekalian jaga." "Nggak usah pakai dijaga, Di. Nanti gabung aja di tenda kita. Masih muat kok," sahut Agus. "Nggak usah, Gus." "Emang kenapa, Di, kok harus dijaga? Ada hewan buas atau setan?" Saya nyeletuk kelepasan. "Hus, omong aneh," bentak Agus. Saya lihat Adi cuma senyum. Anehnya, saya merasa keberadaan Adi membuat saya merasa tenang. Senyumnya ramah, kehadirannya seperti pembimbing bagi kami berdua. Adi lalu mempersiapkan sleeping bag dan matrasnya. Malam semakin larut. Saya melihat HP sudah jam 10 malam. Kami berdua memutuskan masuk ke dalam tenda untuk tidur. Sementara Adi masih duduk di luar, memandangi api unggun. Sebelum saya menutup tenda dengan sempurna, Adi sempat bilang, "Tidur yang nyenyak, nanti kalau ada suara-suara di luar tenda abaikan aja. Jangan sekali-sekali mengecek keluar." Peringatan itu seperti biasa aja, tapi terkesan ngeri bagi saya. Saya malah berpikir, ada apa di luar? Kok sampai kami jangan sekali-sekali keluar? Kata-kata itu yang justru terngiang-ngiang di pikiran saya malam itu. Tanpa basa-basi, saya langsung tertidur karena merasa badan ini capek sekali. Menempuh perjalanan jauh, dilanjut mendaki gunung. Ketika tidur lagi enak-enaknya,
Agus ngebangunin saya. Katanya minta ditemani buang air kecil. Dengan kondisi sedikit mengantuk, saya paksakan keluar untuk menemani Agus buang air. Tapi ketika saya akan membuka resleting tenda, saya teringat kata-kata Adi untuk jangan keluar. Aduh, terus ini gimana? Gak mungkin Agus disuruh nahan kencing kan? Lalu terpaksa kami berdua keluar. Saya membuka tenda. Suasana sepi, gelap, api unggun sudah mati. Namun, saya nggak lihat Adi ada di luar. Lalu angin berhembus pelan, dingin. Saya melihat sekeliling, nggak ada apa-apa. Saya menyuruh Agus buat segera buang air kecil, lalu masuk lagi ke dalam tenda. Agus lari ke bawah pohon yang ada di samping tenda. Gus, jangan lupa amit-amit, minta izin dulu. Iya, Agus menjawab singkat. Saya hanya berdiri di depan tenda, sambil nyenterin sekeliling. Saya senterin Agus dan sekitarnya. Aman, gak ada apa-apa. Di depan juga sepi, gak ada apa-apa. Tapi ketika saya senterin ke arah kiri tenda, saya melihat ada sesuatu di ujung cahaya senter. Lumayan jauh, tapi itu tertangkap cahaya senter, berada di balik pohon. Astagfirullahaladzim. Gus, ayo masuk tenda lagi Gus. Agus yang mendengar saya panik langsung buru-buru ikut masuk ke dalam tenda. Buru-buru Agus menutup pintu tenda. Astagfirullah. Saya terus-terusan beristighfar. Terbayang sosok yang tersorot lampu senter tadi. Sesosok wanita berambut panjang berada di balik pohon. Tersenyum lebar, matanya tepat ke arah mata saya. Saya masih terus beristighfar. Agus hanya diam. Mungkin dia tahu kalau apapun yang terjadi, saya dilarang menceritakan ke dia. Dia coba menenangkan saya. Wes, ayo tidur lagi gas, biar cepat pagi. Saya pun mengiyakan. Saya kembali masuk ke sleeping bag. Belum sempat kembali tidur, saya mendengar ada langkah kaki yang mengitari tenda. Saya pikir Agus juga mendengarnya, karena dia langsung berteriak. Adi. Bukan Adi kayaknya Gus. Lalu kami berdua terdiam. Suara langkah kaki itu berhenti dan berganti seperti cahaya api yang terbang mengelilingi tenda kami. Saya memejamkan mata sambil meringkuk bersama Agus. Beberapa saat kami terdiam. Kami mendengar suara perempuan yang tertawa pelan. Pelan, lalu lama-lama semakin dekat, sampai benar-benar ada tepat di telinga kami. Setelah itu telinga saya berdengung. Saya dan Agus menutup telinga masing-masing. Sampai akhirnya karena tak kuat dengan suara berdengung itu, saya pun pingsan. Saya nggak tahu kejadian apa lagi yang terjadi. Hingga saya dibangunkan oleh Agus. Gas, tendanya rubuh gas. Saya bangun dan mendapati tenda kami telah rubuh. Sedangkan kami berada di dalamnya. Keadaan gelap dan sunyi. Gimana ini Gus? Kok bisa begini? Saya bertanya kepada Agus. Gak tahu juga gas. Tadi aku pingsan. Bangun-bangun kondisi udah kayak gini. Ternyata kami berdua sama-sama pingsan. Saya lihat jam, ternyata masih jam 2. Duh, subuh masih lama Gus. Kita kenapa gak pingsan sampai pagi aja sih Gus? Saya ngerti sopo, jawab Agus yang juga terlihat panik.
Gini aja Gus, kita keluar tenda, kita cek kondisinya. Masih bisa dibenerin apa enggak? Ya udah, kamu duluan keluar ya Gas. Bareng aja sih Gus, pintunya kan muat buat berdua. Akhirnya kami keluar tenda bareng-bareng. Setelah di luar, kami melihat sekeliling. Gelap dan sepi. Gak ada angin sama sekali. Kami cek keadaan tenda. Untungnya frame-nya gak patah. Tapi ini kenapa bisa rubuh? Kami berdua hanya bisa bertanya tanpa tahu jawabannya. Kami coba bangun kembali tenda kami. Sesekali saya melihat sekeliling, memastikan gak ada hal aneh yang terjadi. Sambil was-was dalam hati, karena gugup tenda ini gak jadi-jadi. Akhirnya setelah beberapa kali kami mencoba, kami berhasil mendirikan tenda lagi. Gak pakai lama, kami langsung segera masuk ke dalam tenda. Perasaan jadi sedikit lega setelah kami sudah berada di dalam tenda. Adi mana Gus? Kok gak ada di luar? Gak tahu Gas, jangan-jangan kabur. Katanya mau jaga, kok malah hilang. Iya nih, gak beres tuh anak. Kami memutuskan untuk gak tidur dan mengobrol menunggu waktu subuh. Alhamdulillah gak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Kami akhirnya mendengar adzan subuh berkumandang. Hati kami berdua sangat lega. Jam 5 kami memutuskan untuk keluar tenda dan melihat keadaan sekitar. Melihat langit sudah sedikit kemerahan. Sebentar lagi akan terang. Kami gak melihat keberadaan Adi. Bahkan karirnya pun ikut lenyap. Gila nih Adi, masa kita ditinggal? Ucap Agus seraya menggerutu. Jadi gimana nih Gus? Kita lanjut naik gak? Gak ada yang tahu jalan nih selain Adi. Kita pikir nanti Gas. Bikin sarapan dulu yuk, jawab Agus mencoba tenang. Sambil memasak, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena kami rasa resikonya terlalu besar. Kami berdua gak ada yang tahu jalan. Dan jika nanti tersesat, gak akan ada yang mencari kami karena kami lewat jalur ilegal. Setelah menghabiskan makanan dan menyeruput kopi, kami segera membereskan tenda dan memasukkan semua peralatan ke dalam carrier. Jam 7 tepat, kami mulai berjalan turun. Energi seperti terisi full. Rasa capek yang kemarin sudah hilang. Saya berjalan dengan semangat dan melupakan kejadian yang semalam. Kami kembali ngobrol sambil jalan melewati jalan setapak yang tertutup semak-semak. Rumput dan semak di kiri dan kanan kami sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari badan kami berdua. Anehnya, gak ada sama sekali rasa kecewa karena gagal dalam pendakian ini. Cuman saya merasa penasaran dengan Adi. Kemana dia? Jam 9 kami sudah sampai di pos 1. Kami istirahat sebentar. Sekitar 5 menit kami jalan kembali. Perjalanan terasa cepat. Padahal semalam dari pos 1 menuju titik di mana kami mendirikan tenda butuh waktu hingga 3 jam lebih. Kami tak bertemu siapapun selama di perjalanan. Yang kami lewati kan jalur ilegal. Pastilah gak akan bertemu pendaki lain. Dalam perjalanan turun itu, trek kami lewati sangat cepat. Di perjalanan, saya beberapa kali bertemu seseorang yang terlihat menggendong kayu bakar. Namun hati saya berkata kalau itu bukan manusia, itu bukan manusia. Lanjut jalan aja. Jadi saat saya melewatinya tak pernah saya menghiraukan. Hingga sampai suatu saat ketika saya melewati sosok kakek yang membawa kayu bakar. Saya pun menoleh ke belakang. Untuk melihat apa yang terjadi hanya sekedar penasaran. Ternyata sosok kakek-kakek itu berdiri menghadap saya dengan badan yang sudah gosong dan tersenyum ke arah saya.
Saya segera memalingkan wajah kembali ke depan dan mempercepat langkah saya. Saya nggak tahu apakah Agus juga melihatnya. Singkatnya, setelah agak berjuang menuruni bebatuan, kami pun kembali sampai di perkebunan. Setelah melewati perkebunan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Ahmad sekitar jam 12 kurang. Kami berencana istirahat dan laporan ke Pak Ahmad kalau kami akan turun. Kami mengucap salam dari luar rumah. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Tak berapa lama terdengar jawaban dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Loh, kalian? Saya kirain udah turun. Kok lama sekali di atas? Mendengar perkataan Pak Ahmad, kami berdua bingung. Lama gimana, Pak? Orang kami nggak sampai puncak. Baru nginep semalam, langsung turun. Pak Ahmad yang mendengar pernyataan kami malah balik kaget. Nginep semalam? Kalian itu mendaki mulai malam Jumat loh. Hari Senin baru turun kok bilang semalam. Hah? Hari Senin, Pak? Bukannya ini hari Jumat? Kok hari Senin sih? Astagfirullah. Ya udah sini kalian duduk dulu. Saya ambilkan minum. Pak Ahmad meminta kami untuk istirahat sebelum bercerita kepada kami. Setelah kami minum dan ambil nafas, Pak Ahmad mulai bertanya, apa yang terjadi sama kalian di atas? Kalian merasa baru semalam, tapi kenyataannya kalian udah 3 hari lebih di atas. Kami lalu bercerita apa yang kami alami di atas, termasuk tentang Adi yang menghilang. Kata Pak Ahmad, kemungkinan kalian sempat mampir ke alam lain. Jadi kalian merasa baru semalam, padahal di sini sudah berlalu 3 hari lamanya. Saya malah mengira kalian sudah pulang dan tidak laporan ketika turun. Dan soal teman kalian yang bernama Adi itu, dia sudah turun duluan. Dia ditemukan warga yang sedang mencari kayu bakar sedang tidur di tengah hutan, jauh dari jalur pendakian. Mungkin ada yang memindahkan dia ketika sedang tidur. Mungkin juga yang terjadi sama kalian itu ada hubungannya dengan apa yang dibawa oleh Adi ini. Memangnya Adi membawa apa, Pak? Tanyaku kepada Pak Ahmad dengan rasa penasaran. Adi itu membawa besi kuning yang dia jadikan jimat. Bukannya malah aman, jimat itu malah menjadi magnet bagi hampir semua penghuni gunung untuk datang. Tapi katanya baru kali ini dia membawa jimat. Soalnya dia baru saja diwarisin sama mbahnya. Saya harap kejadian ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kalian berdua, supaya tidak membawa barang-barang aneh selama pendakian. Kami berdua saling bertatap muka, serasa tidak percaya kalau kami baru saja bermalam di alam lain. Kami berdua dipersilahkan untuk mandi dan makan siang di rumah Pak Ahmad. Setelah mandi dan beres-beres, saya dan Agus sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Agus bercerita kalau perjalanan semalam itu bagaikan perjalanan melewati kerumunan makhluk halus. Dia sering sekali ditampaki sosok menyeramkan di sebelah kiri dan kanan. Dan yang paling membuat dia kaget adalah saat dia duduk menunggu Adi yang mencari tempat untuk mendirikan tenda, tiba-tiba ada yang duduk di sebelah dia. Seorang wanita dengan pakaian putih yang berambut panjang, tapi untungnya tidak menampakkan mukanya. Saya juga menceritakan apa yang saya alami semalam. Lalu setelah kami ngobrol-ngobrol,
Kami pamit kepada Pak Ahmad untuk pulang. Sore itu sekitar jam 4, kami mulai turun dan kembali menumpang ke mobil pick up. Singkat ceritanya, kami berdua selamat sampai di rumah tanpa terjadi sesuatu apapun di jalan. Dan sampai sekarang, kami berdua belum bertemu lagi dengan Adi. Karena kami sebenarnya masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Adi pada malam itu. Demikian, sampai di sini cerita saya. Semoga dapat menghibur dan dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua yang ingin mendaki gunung supaya menjaga sopan santun dan tidak membawa barang yang aneh-aneh. Demikian cerita ini berakhir. Sebuah cerita pendakian gunung yang dapat kita jadikan pelajaran bersama. Baiklah, sampai di sini dulu episode Ada Apa Gerangan kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan.